Selamat sore saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam Mesbah Doa Online GKI Jatinegara. Kita bersyukur kita mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama berdoa dan merenungkan firman Tuhan di dalam kesempatan ini. Mari sebelum kita memulainya, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga Tuhan menyertai kami sampai pada hari ini. Tuhan tahu kondisi kami belakangan ini tidak mudah, tapi kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon kiranya Tuhan menguatkan kami dan mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita meneruskan mesbah doa kita, mari kita mendengarkan satu buah pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Damai sejahtera buat saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil daripada kitab 2 Tawari, pasal yang kelima ayat yang 13c. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Latar belakang daripada ayat ini adalah kisah di mana Raja Salomo mentahbiskan bait Allah. Mengapa Raja Salomo mentahbiskan bait Allah? Karena pada masa sebelumnya, Tuhan Allah sendiri berjanji kepada Raja Daud bahwa kelak keturunan Daud akan mendirikan bait Allah untuk Tuhan. Dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, Raja Daud ketika mendengarkan janji ini, dia begitu bersyukur sekali. Sebab siapakah dia sehingga dia mendapatkan janji Allah yang begitu serius dan besar ini?
Sebagai respon dari ucapan syukur itu, Raja Daud mengumpulkan bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah, supaya kelak keturunannya bisa membangun bait Allah. Dan dalam hal ini Raja Daud berpikir bahwa Salomo lah yang akan meneruskan pekerjaan bait Allah ini. Dan memang betul saudara-saudara, Raja Salomo pada tahun yang keempat memulai pembangunan bait Allah. Saudara-saudara, pembangunan bait Allah itu ternyata tidak mudah. Tercatat di dalam 2 Tawari pasal yang ke-8 bahwa Raja Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah dan juga istananya memerlukan waktu 20 tahun, saudara-saudara. Sebuah waktu yang panjang. Kalau kita misalnya umurnya bisa 80 tahun, maka 20 tahun itu berarti seperempat daripada umur kita, saudara-saudara. Panjang pembangunannya, biayanya besar sekali, prosesnya juga susah, saudara-saudara. Oleh karena itu di dalam pasal 5 daripada 2 Tawari ini, Raja Salomo mengadakan sebuah pentahbisan, prosesi pentahbisan yang luar biasa megah, supaya seluruh umat Israel bisa merasakan jerih payah mereka selama 20 tahun itu. Raja Salomo sendiri mengundang para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin orang Israel, dan umat Israel dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bahkan prosesi pemindahan tabut Allah dari kemah yang sementara itu menuju kepada bait Allah yang lebih permanen itu, prosesinya itu luar biasa dan diikuti oleh semua imam-imam dan orang-orang Lewi, saudara-saudara. Ada yang orang Lewi dan imam-imam yang mengangkat tabut Allah, ada yang bagian puji-pujian dan nyanyi-nyanyian dan permainan alat musik, dan ada juga yang bagian untuk pemotongan, penyembelihan korban syukur, saudara-saudara. Ketika tabut Allah itu berjalan sedikit maju ke depan, mereka menyembelih korban syukur satu binatang. Maju sedikit, sembelih lagi. Maju sedikit, sembelih lagi. Sampai dicatat kambing, domba, lembu, sapi tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa megah dan meriahnya pentahbisan bait Allah ini. Dan ketika para imam itu masuk ke dalam ruang maha suci di dalam bait Allah, mereka menaruh tabut Allah itu dan mereka keluar, saudara-saudara. Seluruh orang Lewi dan imam-imam itu bersama dengan seluruh umat Israel satu suara memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Dan mereka bernyanyi, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi ayat yang tadi kita baca itu bukan sekadar perkataan ataupun teriakan, saudara-saudara, tetapi itu adalah nyanyian pujian. Kenapa mereka bisa menyanyi dan memuji begini luar biasa? Karena mereka merasa janji Tuhan atas diri mereka itu tergenapi. Tabut Allah sejak mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, mereka itu melihat tabut Allah, mereka itu pindah-pindah, keliling-keliling ke sana kemari, tidak memiliki rumah yang permanen. Rumahnya cuma di dalam kemah Allah itu, sebentar di sini, sebentar di sana, pindah-pindah terus, saudara-saudara. Tetapi pada hari itu, dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat tabut Allah sudah punya rumahnya. Mereka lega, saudara-saudara. Dan juga mereka bersyukur karena dengan mata kepala mereka sendiri mereka bisa melihat janji Allah atas Raja Daud tergenapi. Keturunan Raja Daud akan mendirikan bait Allah. Dan ini kita sudah lihat sendiri. Si Raja Salomo ini yang mendirikan. Dan Tuhan berjanji yang mendirikan bait Allah ini tahtanya akan kekal selama-lamanya, kokoh selama-lamanya. Berarti kerajaan kita akan kokoh selama-lamanya juga. Itu yang ada di dalam pikiran orang Israel pada saat itu, sehingga mereka bisa memuji dengan luar biasa. Tapi mereka tidak tahu, saudara-saudara, bahwa kelak di masa depan mereka karena tidak setia kepada Tuhan, Tuhan menghukum mereka, mengizinkan bangsa Babel untuk menyerang dan menghancurkan bait Allah mereka.
Bahkan mereka ditawan, dibuang ke Babel. Saudara-saudara sekalian, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya keturunan Daud yang sejati, yang akan mendirikan bait Allah dan tahtanya kekal selama-lamanya, bukan Salomo, melainkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Allah, yang kudus dan tak bercacat. Dia juga yang akan mendirikan bait Allah yang sejati, yaitu umat Allah, gereja Tuhan. Dan dia tahtanya kekal kokoh selama-lamanya, sebab dia sendiri bangkit dan menang dari atas kematian. Tetapi mereka belum tahu semua itu. Jadi mereka baru berhenti sampai pada pasal 5 dari 2 Tawari ini. Mereka baru melihat, wah, kami sudah melihat janji Tuhan. Dan kami bisa bersyukur luar biasa karena kondisi kami begitu baiknya pada saat itu. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga bisa terjadi pada diri kita. Pada saat kondisi kita baik, saudara-saudara, begitu mudah kita berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisi kita sedang sulit atau terpuruk, saudara-saudara? Apakah kita masih bisa dengan setia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik? Bangsa Israel sendiri ketika mereka diserang oleh Babel dan mereka dihancurkan bait Allahnya dan mereka ditawan ke bangsa Babel, banyak daripada orang Israel yang kecewa, melarikan diri dan meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan diri kita, saudara-saudara? Apalagi di dalam kondisi kita hari ini, dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti saat ini. Kita diisolasi, kita mungkin gundah, gelisah, sumpek, gak bisa ngapa-ngapain di rumah terus. Mungkin ada juga yang bergumul soal ekonomi, soal makan minum hari besok. Ada juga yang bergumul tentang pekerjaannya, usahanya yang bangkrut, kerugian yang begitu besar yang harus ditanggung. Atau mungkin ada yang juga sedang sedih, berduka karena anggota keluarganya meninggal di dalam masa-masa yang demikian dan tidak bisa dihibur karena tidak ada yang bisa datang untuk melakukan kebaktian kedukaan. Saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi sulit seperti demikian, apakah kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan? Buat saya secara pribadi ini adalah sebuah pelajaran yang penting. Walaupun saya seorang hamba Tuhan, ternyata saya juga bisa terjatuh kepada kelemahan yang sama. Ketika saya kondisinya baik, mudah bagi saya bilang, wah Tuhan itu baik, bersyukur. Tapi ketika kondisi saya susah, ternyata saya pun bisa lupa dan saya bisa kecewa kepada Tuhan. Pengalaman paling dekat yang saya alami sesuai dengan pelajaran ini adalah soal mata saya, saudara-saudara. Ketika mata saya cedera dan dioperasi, wah saya begitu bergumul dan mulai muncul perasaan ingin marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Tetapi saya tersadar, kenapa sikap hati saya seperti demikian? Bukankah seharusnya saya belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, baik hal yang baik maupun hal yang buruk, seperti yang dikatakan di dalam kitab Ayub. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara-saudara sekalian, saya ternyata menyadari untuk bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam kondisi yang tidak baik, perlu kekuatan dari sesuatu untuk bisa menopang hati saya. Dan saya menemukannya bahwa kekuatan itu adalah firman Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Firman Tuhan lain memberikan kekuatan bagi kita, supaya kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan di saat-saat sulit. Sebab di dalam firman Tuhan ada karakter Tuhan dan juga janji Tuhan yang bisa kita lihat. Tuhan di dalam firman-Nya terlihat sekali bahwa karakternya adalah Allah yang setia, Allah yang kasih, Allah yang menepati janjinya, saudara-saudara. Kalau kita melihat Alkitab, kita menemukan begitu banyak tokoh-tokoh dan cerita-cerita yang menguatkan hati kita. Oh,
ternyata Tuhan tidak pernah melupakan janjinya terhadap orang yang Dia kasih. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, saudara-saudara. Tuhan menempatkan janji-janjinya di masa-masa depan, saudara. Supaya setiap orang yang percaya mengarahkan pandangannya kepada harapan tersebut. Supaya dia punya kekuatan untuk terus berlari maju ke depan di dalam masa-masa yang sulit, saudara-saudara. Dan ini adalah pelajaran pribadi buat saya. Bagaimana cara saya untuk bisa tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam saat-saat yang sulit? Lihatlah kepada firman Tuhan. Lihatlah kepada karakter dan juga janji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bagi kita semua pada saat-saat ini, saudara-saudara, kita menghadapi masa-masa yang sulit. Mari kita bergantung kepada firman Tuhan untuk menguatkan kita. Biarlah kiranya karakternya dan juga janjinya membuat kita sanggup melihat penderitaan kita bukan sesuatu yang terlalu besar, tetapi lebih besar janji dan karakter Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada satu bagian Alkitab berkata di dalam 2 Timotius 2 ayatnya ke-13. Sekalipun kita tidak setia, ia tetap setia. Sebab ia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Sekali dia berjanji, maka dia akan genapi. Sekalipun kita bisa gagal dan kecewa, tetapi dia akan terus menopang dan mengangkat kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, satu perkataan janji Tuhan Yesus sendiri yang keluar dari mulutnya untuk kita semua. Dari Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-22. Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-22. Saya akan bacakan buat saudara juga. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripada. Saya ulangi sekali lagi. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Ini janji dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mengarahkan pandangan kita kepada pengharapan yang luar biasa ini. Dan mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam masa-masa yang sulit ini. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami bersyukur karena Tuhan tetap setia bagi kami semua. Dan Tuhan menaruh pengharapan-pengharapan yang besar di depan kami. Tuhan memampukan kami untuk berjalan melewati setiap kesulitan yang ada. Sebab Engkau adalah gembala kami. Tak kekurangan kami. Sekalipun kami berada dalam lembah bayang-bayang maut, kami tidak takut bahaya. Sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat yang akan saya tunjukkan beberapa saat lagi. Mari kita mendoakannya bersama-sama di dalam hati kita dan kita mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Pokok doa pertama. Pokok doa kedua.
Pokok doa ketiga. Pokok doa keempat. Pokok doa kelima. Pokok doa terakhir. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami hak untuk berdoa kepada Engkau. Dan Tuhan, terima kasih karena Engkau mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, kami percaya penderitaan dan pergumulan yang kami hadapi tidak akan melampaui kekuatan kami, sebab Engkau, Tuhan, beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih buat waktu berdoa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup mezbah doa kita, mari kita dengarkan satu buah pujian. Namun kini aku percaya
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan saudara-saudara sekalian bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.